Halo Shalom, senang sekali saya bisa kembali melayani Anda dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan bicara tentang hidup dipimpin masalah. Ada orang-orang yang hidupnya itu selalu penuh masalah, ya. Kita bisa lihat dari wajahnya. Coba lihat wajah-wajah di kanan kiri Anda hari ini. Apakah ada wajah-wajah penuh masalah? Ada teman-teman yang kalau kita ketemu sama mereka, wajahnya tuh stres, masalahnya banyak, hidupnya ruwet. Dan kalau kita tanya, gimana bro? Tarik nafas, buang nafas dulu. Susah bro, gitu ya. Pasti kalau ditanya tuh nggak ada yang baik gitu. Kalau ditanya selalu bilang gini, bini bawel bro, aduh anak gini bro. Pasti ceritanya tuh ada aja masalahnya gitu. Menantu begini, anak begini, mertua begitu, orang tua begini, istri begini, suami begitu gitu ya. Kerjaan nggak baik. Kadang-kadang saya lihat orang-orang tuh kok nggak pernah ada yang kayak datang tuh kalau mereka misalnya diberkati luar biasa gitu ya. Mereka dijawab Tuhan doanya gitu. Jarang gitu yang datang kasih tahu kita, thank you loh aku didoain gitu ya. Terima kasih loh doanya tuh luar biasa. Sekarang aku udah dapat pekerjaan, sekarang hidup aku udah ditolong Tuhan. Tapi waktu susah tuh banyak yang datangin kita gitu. Saya seneng sih gitu kalau bisa nolong orang-orang yang punya banyak masalah. Tapi tolong kalau Anda datang kepada kami sebagai hamba Tuhan menceritakan masalah Anda, tolong ceritakan juga kesaksiannya gitu. Bagaimana Tuhan menolong Anda. Jangan kita doain tapi gak pernah get back ke kita. Ketika banyak masalah datangin pendeta, tapi begitu doanya dijawab gak cerita gitu. Sementara kita masih khawatir, kita masih doakan gitu kan. Puji Tuhan, saya bukannya nggak ikut sedih mendengarkan orang-orang yang hidupnya punya masalah. Tapi saya percaya gini, Tuhan tuh setia. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu, kata firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat ke-13 bilang gitu. Saya percaya bahwa kalau kita diizinkan punya masalah, firman Tuhan berkata dia itu setia. Dia pasti akan menyediakan jalan keluar. Dan kita satu hal yang ditulis oleh firman Tuhan, kita pasti sanggup untuk menghadapinya, menanggungnya. Nah, waktu kita menghadapi masalah, masa ada orang yang hidupnya tuh masalahnya gak selesai-selesai gitu. Selalu di dalam masalah. Gak mungkin deh kayaknya. Kecuali memang dasar dia bandel aja. Makanya udah ditolong Tuhan, dia masalah lagi. Ditolong Tuhan, masalah lagi ya, karena gak berubah. Ada orang-orang yang sukanya tuh memang cari masalah. Malah hobinya bikin masalah. Orang-orang yang suka bikin masalah dan cari masalah nih ada tipe-tipe orang yang bilang gini, kalau nggak ada problem tuh bro, hidup tuh flat, bosen gitu. Nah jadi emang sukanya cari masalah. Dulu kami pernah adopsi anak dari pedalaman Sumba. Dan sebenarnya dia anak pendeta gitu. Lucu banget, anaknya masih umur 9 tahun. Dia ke sekolah dan dia bilang sama saya gini, Mama, bosan nih, udah lama gak mukul teman katanya gitu. Saya kaget, ternyata di kampung tuh dia suka mukul orang gitu. Nah ini kebiasaan buruk ya di lingkungan ya terbawa. Ada orang-orang yang memang hobinya cari masalah gitu. Orang tenang-tenang dia bikin masalah gitu ya. Orang yang hidupnya dipimpin oleh masalah biasanya tuh baru mau berusaha kalau udah kena masalah. Orang yang hidupnya dipimpin masalah itu baru mau berubah kalau kena masalah. Istilahnya kena batunya baru mau berubah. Contoh, orang tua meninggal baru mau cari kerja. Tapi selama orang tua masih hidup, meskipun lihat orang tuanya udah tua renta, sakit-sakitan, tapi dianya ngendon aja di rumah. Makan tidur main game, makan tidur main game, happy-happy. Gak pernah mikir orang tua tambah tua, saya harus kerja gitu. Tapi ketika orang tuanya meninggal, gak ada yang ngasih uang ke dia, gak ada yang support dia lagi, baru dia mulai mau cari kerja. Umur udah tua, Anda harus tahu bahwa orang tuh membuka lamaran pekerjaan ada batas usia gitu. Jangan sampai udah lewat batas usia kerja, kita baru cari kerja. Orang-orang yang hidupnya dipimpin masalah tuh gini, ada masalah baru berubah, ada masalah baru mau berusaha. Hutang udah numpuk di mana-mana, baru mau
belajar hemat, baru mau kerja sungguh-sungguh nabung gitu. Udah telat, hutang udah banyak gitu. Gak terlambat sih, bisa pelan-pelan nyicil, tapi bunga kan jalan terus. Saya ingin sampaikan ini kepada jemaat online Impact Community Indonesia. Jangan mengambil hutang melalui aplikasi online. Mereka membuat aplikasi pinjaman itu begitu mudahnya. Cukup bikin video, foto KTP, dan lain sebagainya, isi formulir, langsung Anda dapat pinjaman yang cair tunai di rekening Anda. Tahukah, mudah didapat itu kenapa? Masalahnya bunganya mencekik, bunganya besar sekali, dan ketika Anda terlambat membayar cicilannya, semua kontak di handphone Anda akan mendapatkan blast WA, bahkan email, yang menerangkan bahwa orang di bawah ini dengan nama ini telah berhutang pada kami dan tidak membayar. Tolong kasih tahu. Dikasih lihat fotonya, dikasih lihat bukti video rekamannya ketika dia meminjam online. Pinjaman online ini sudah menjerat begitu banyak orang-orang. Jangan sampai meminjam dari online. Semakin mudah makin bahaya. Jangan terjerumus masalah. Istilah kena batunya baru mau berubah. Rumah tangga baik-baik, cari masalah, telepon pacar lama. Istri minta cerai, kabur dari rumah, baru kaget dan tanya, aduh kenapa dia kabur ya? Baru konseling sama pendeta. Suami selingkuh, punya piaraan baru gitu ya. Baru mau koreksi diri, baru mau berubah, masih bagus mau koreksi diri. Ada yang malah menyalahkan suaminya, gak mau introspeksi diri. Udah sakit parah, baru mau jaga makan, baru mau olahraga. Udah bangkrut usahanya, baru cari Tuhan, baru mau didoakan, baru mau kembalikan haknya Tuhan. Kadang-kadang saya lihat orang-orang yang konseling dengan berbagai masalah ini, mereka gak sadar bahwa dengan perbuatan-perbuatan mereka sedang menabur buat masa depan mereka. Kita akan menghidupi tuaian dari taburan kita di masa lalu. Jadi kalau kita pengen punya hidup yang baik, menaburlah yang baik di masa-masa sebelumnya. Karena orang akan menuai taburannya sendiri. Tipe orang-orang yang hidupnya dipimpin masalah, yang pertama, orang-orang yang suka menyimpang dari kebenaran. Yang kedua, orang-orang yang sukanya melanggar aturan. Yang ketiga, orang-orang yang suka melawan otoritas di atasnya, seperti pemerintah, seperti pemimpin, seperti orang tua. Tentu, tiga tipe inilah yang pada akhirnya pasti kena masalah. Kita akan bahas satu-satu lebih dalam. Yang pertama, tipe orang yang hidupnya dipimpin masalah adalah orang-orang yang suka menyimpang dari kebenaran. Amsal 4 ayat 27 berkata begini, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Firman Tuhan itu banyak ya, yang menasihatkan kita supaya kita jangan menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Jangan sampai kaki kita menuju kejahatan. Kita harus menjauhkan kaki kita dari kejahatan, tapi terus saja kita tidak dengar firman Tuhan. Kita dengar pendeta khotbah, masuk kiri, keluar kanan. Masuk kanan, keluar kiri. Kita tidak peduli pendeta ngomong apa. Firman Tuhan berkata, janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Udah tahu. Itu kelompok teman-teman yang akan membawa kamu berbuat jahat. Menyingkirlah dari situ. Kamu tahu, kalau kamu buat keputusan itu, kamu akan terlibat dalam kejahatan. Jangan lakukan itu. Kamu tahu, kalau kamu mengiyakan tawaran ini, kamu terjebak dalam kejahatan. Jangan terima tawaran itu. Kita ini kan diberi hikmat sama Tuhan. Ada Roh Kudus, suara hati. Di batin kita, Tuhan tuh baik loh. Kita tuh dikasih suara hati nurani, di mana Tuhan tuh bisa menasihati kita tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik.
Tapi tetap saja orang itu udah tahu itu jahat tapi tetap dilakukan. Orang yang suka menyimpang dari kebenaran, saya katakan jalan yang lurus, pasti hidupnya banyak masalah. Semua orang tahu ada aturan, ada hukuman, tapi toh orang tetap melanggar aturan. Contoh, pencuri, perampok, pembunuh. Mereka tahu itu kejahatan. Mereka tahu kalau mereka ditangkap, mereka akan kena hukuman. Tapi apakah orang berhenti mencuri? Apakah orang berhenti merampok? Apakah orang berhenti membunuh? Tidak. Bagaimana Tuhan tuh tidak berduka melihat kelakuan umat manusia? Kita seringkali lihat peraturan, tapi kita malah langgar. Itu namanya cari masalah.